suka. Apakah hal yang seperti itu masuk dalam agama Allah? Pelaku tatkala melakukan itu, melakukan bom bunuh diri, dia berpikir dia akan masuk surga, akan diampuni dosa-dosanya dengan awal tetesan darah. Tapi memang menghadapi orang yang memiliki pemikiran menyimpang itu berat. Dan tugas pemerintah berat sekali menghadapi kelompok-kelompok teroris seperti ini. Tahukah engkau siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljim. Ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia berharap masuk surga. Masalahnya pemikiran yang harus diluruskan. Maka kalau akhirnya ustadz yang menyampaikan tentang bagaimana Islam itu damai, meluruskan pemikiran-pemikiran menyimpang, akhirnya dicekal di sana, dicekal di sini. Kapan umat akan faham? Maka ketahuilah bahwa seorang muslim yang benar akidah dan keyakinan akan jauh dari yang namanya tindakan-tindakan seperti bom sana bom sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengecam pembunuhan wanita, anak-anak, pendeta ketika perang. Itu Islam rahmatan lil alamin. Ada seorang yang masuk neraka gara-gara kucing. Bagaimana dengan membunuh? Ustaz, yang dibunuh kan non muslim, Ustaz. Yang dihancurkan kan gereja. Bacalah Islam dengan benar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menguasai Palestina, apakah gereja-gereja dihancurkan? Ingat jamaah, kalau kita tidak belajar yang sempurna tentang agama Allah ini, maka munculnya yang seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nih Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Dosa besar yang kedua yang disebutkan di sini adalah membunuh. Allah mengatakan, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu jahannam wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepada dia dan jadi laknat. Dan Allah menyediakan bagi dia azab yang besar. Ya Ustaz, kan ayatnya jelas buat orang yang beriman, Ustaz. Ini kan yang dibunuh bukan orang beriman. Subhanallah nih. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Dzahabi mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, wa inna raihata la tujadu min masirati 40 aman." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, orang kafir yang dibunuh, bukan orang muslim. Jelas nih hadisnya. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Tapi dia berharap masuk surga. Maka belajar. Sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Maka kami menghimbau umat Islam untuk kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada sunnah Nabi SAW dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman para sahabat Nabi, tidak dengan pemahaman fulan dan fulan, agar kita tidak mencoreng nama Islam kembali. Akhirnya kesian wanita-wanita yang bercadar ditangkepin, nanti dicurigain. Orang-orang yang jenggoten, yang suka ke masjid dicurigain. Gara-gara kelakuan yang seperti ini. Nah, apabila terjadi kezaliman di sebuah tempat, kita diperintahkan untuk merubahnya sesuai dengan kemampuan kita. Dengan cara yang lemah lembut. Semoga Islam yang cinta damai ini bisa memberikan kedamaian. Dan kita berdoa semoga Allah memberikan petunjuk kepada pemerintah kita, menunjukkan kepada jalan yang benar, dan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.